Baik, Pendeta. terima kasih Pendeta. Kita langsung lanjut Pendeta ke pertanyaan selanjutnya, datang dari Bapak Rebeka Simbanjuntak dari Pasaman Barat. Shalom, saya ingin bertanya arti dan tujuan dari firman ini, Matius 10 ayat 16, Pendeta. Matius 10 ayat 16. Ya, Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Silakan Pendeta. Terima kasih, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kira-kira yang mau dijelaskan di sini apa pertanyaannya kira-kira? Arti dan tujuan dari firman ini. Iya. Oke. Jadi maksud dan tujuan dari firman ini adalah dalam hal pengutusan yang Yesus lakukan untuk murid-muridnya. Ia mengutus murid-muridnya. Makanya di dalam ayat 16 dikatakan, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa pada waktu ia mengutus akan murid-muridnya, maka akan ada tantangan-tantanan yang sangat hebat, dan serigala-serigala ini digambarkan sebagai musuh-musuh kebenaran. Mereka yang ingin untuk membinasakan umat Allah atau yang mau untuk menyesatkan atau membuat umat Allah itu meninggalkan kebenaran. Ada catatan contohnya di dalam saya buka Kisah pasal yang ke-10. Kisah pasal yang ke-10 mengatakan dalam ayat yang ke-28 dan 29, karena itu jagalah dirimu, ini kata Paulus kepada para penatua jemaat Efesus, jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Lalu ayat 29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi gambaran serigala-serigala ini adalah mereka yang mau membuat umat Allah itu meninggalkan Tuhan atau menyangkal akan kebenaran dengan cara membuat mereka sesat, disesatkan oleh berbagai macam cara. Dan uniknya Tuhan Yesus katakan dalam ayat tadi, yaitu Matius pasal 10 ayat yang ke-16, karena ia mengutus murid-muridnya seperti domba ke tengah-tengah serigala, dikatakan sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, lalu kemudian tulus seperti merpati. Jadi yang mengganggu benak kita mungkin sekarang ini adalah kata ular dan kata, atau yang paling mengganggu adalah kata ular. Seandainya saja ayat ini berkata, atau seandainya saja Yesus berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik dan tulus seperti merpati, maka tidak akan ada pertanyaan. Jadi saya duga yang menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa seperti ular? Ada yang mau mengkaitkan ini dengan Kejadian pasal yang ketiga, karena memang di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 mengatakan ular adalah binatang yang paling cerdik di antara binatang-binatang yang ada di Taman Eden. Di situ ada ular, lalu kemudian ada juga di sana kata cerdik. Nah, apakah Matius pasal yang ke-10 ayat 16 ini, di mana dikatakan cerdik seperti ular, apakah ini menunjuk kepada sifat dari ular yang ada di Taman Eden, yang kita tahu itu adalah pekerjaan setan? Apakah demikian? Nah, pertama-tama marilah kita fokus kepada kata-kata sifat ini, yaitu cerdik, lalu kemudian tulus. Apakah kecerdikan di sini adalah kecerdikan di dalam berkata-kata, sehingga seperti ular yang begitu cerdik, dan Hawa pun karena kecerdikan ular itu, Hawa bisa jatuh, dia bisa mengambil buah yang dilarang itu? Apakah seperti itu yang dimaksudkan dengan cerdik?
Nanti kita akan baca beberapa ayat setelah ayat 16 ini. Namun satu hal yang boleh kita lihat, di dalam bahasa aslinya, kata ular di sini ternyata bukan tunggal tetapi jamak. Jadi bukan ophis atau ular, ya, tetapi opheis yang artinya ular-ular. Jadi kalau mau diterjemahkan secara harafiah, maka di sana dikatakan hendaklah kamu cerdik seperti ular-ular, lalu kemudian tulus seperti merpati, dan kata merpati di sini pun adalah dalam bentuk plural, ya, bukan bentuk tunggal, dalam bentuk jamak dan bukan dalam bentuk tunggal, bukan peristera tetapi peristerai. Jadi kalau mau diterjemahkan, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular-ular dan tulus seperti merpati-merpati. Jadi yang paling penting yang perlu kita ambil di sini adalah kata cerdik, lalu kemudian kata tulus. Namun kata cerdik ini pun juga bukan artinya kita mengandalkan diri kita supaya kita ini bisa dengan fasih berkata-kata bila mana kita menghadapi tantangan sebagaimana domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Karena yang dimaksudkan di sini bukan kecerdikan dan kefasihan atau kelihayan berkata-kata, bukan kelihayan memutar kata atau kelihayan untuk berkelit dari berbagai macam tantangan, karena tidak semua orang bisa berkelit. Ada orang yang berbicara lurus-lurus seperti apa yang dia pikirkan. Dia tidak bisa berbicara ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya. Dan murid-murid ini datang dari berbagai macam latar belakang. Jadi kalau begitu, apa yang namanya cerdik dan tulus? Siapakah sumber hikmat pada saat murid-murid itu diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala? Bagaimana kalau mereka menghadapi serangan-serangan oleh serigala-serigala itu, dalam tanda kutip, yaitu yang mau menyerang mereka atau menghentikan mereka dari pekerjaan, dari tugas mereka mengabarkan firman Tuhan. Itu boleh kita baca di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-20 yang mengatakan, waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya, dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini adalah salah satu penjabaran dari arti aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Lalu kalau berada dalam keadaan seperti itu, apakah ini membutuhkan kelihayan mereka untuk bersilat kata? Coba kita baca di dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 yang berkata, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, yang Tuhan Yesus mau tekankan di sini adalah sumber dari hikmat dan kecerdikan serta ketulusan itu bukan dari diri sendiri, tetapi kalau mereka bersandar kepada Allah, maka pada saat mereka menghadapi saat-saat yang sulit seperti itu, maka mereka akan diberikan hikmat oleh Allah, diberikan hikmat oleh Roh Kudus, sehingga ucapan mereka, kata-kata mereka, sekalipun mereka belum pernah mempelajari bagaimana harus berkata-kata seperti itu, tetapi menurut ayat ini, kata-kata mereka, cara mereka membawa diri, semuanya akan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita, pokoknya kamu atur di sanalah ya, saya sudah bilang, kamu harus begini dan harus begitu. Tidak.
Bukankah Tuhan Yesus berkata juga di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 setelah ia memberikan amanah agung itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Matius pasal 28 ayat yang ke-18 dan 19. Lalu ayat yang ke-20 mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita untuk mengandalkan kekuatan dan diri kita sendiri di dalam menghadapi segala tantangan. Ia mau menyertai kita asalkan kita bergantung kepadanya. Asalkan kita bergantung kepadanya. Terima kasih.